Alright guys, kali ini kita bakal bahas masalah zonasi sekolah bareng sama Agasa. Yo, ingat tuh. Wuh. Bersama pakar pendidikan yang tidak di dalam dunia pendidikan. Pakar apaan gue anjir? Gue aja sarjana paduan suara anjir. Oh iya, UKM-nya apa basis? Berbasis UKM-nya pendidikan bahasa Inggris. Oke. Gas, tadi kan kenalan dulu dong. Biar kayak orang-orang. Ya, biasa. Ya, Anak Tangsel. guys, Alumni anak Tangsel. pendidikan pendidikan bahasa Inggris Brawijaya. Jadi Agasa itu sempat Tadi. bahas masalah zonasi sekolah, ya kan? Dan ini sebenarnya adalah masalah yang dari dulu nggak sih? Benar, dari awal diterapkannya itu. Kalau lu tahu nih, zonasi tuh udah dari kapan coba? Kalau nggak salah 2017 ya? Apa 16 ya? 2016 kali ya? Gue lupa pokoknya. Bentar, kita coba browsing ya. Oke. Ih, enak nih ada yang ngecek nih. Gue nggak di sebelah komputer soalnya. 2018 benar-benar. Oh, tapi emang berarti digodoknya dari Iya. 2016 emang udah sempet Ya, jalan oke. Dan ini isunya tuh kayaknya nggak beres-beres, tiap tahun pasti naik lagi gitu kan ya? benar banget. Apalagi Nah, sekarang lu kan ditambah adalah sama gap ada batas usia kan. Oh iya Gitu. benar. Jadi kayak lebih heboh lagi. Kalau menurut lo lo termasuk yang yes or no? No. Untuk pengaplikasiannya no. Ya. Untuk saat ini diaplikasikan di negara ini dengan kondisi yang kayak gini, no. Oke. Tapi tujuannya oke ya. Tujuannya oke banget. Ya. Cuma untuk As a concept, dia it's okay gitu ya? Iya, it sounds great. Tapi kalau misalnya Iya. aplikasiin di negara ini dengan masyarakat ini gitu, kayaknya belum sih. Belum. Oke. Nah, ini menjadi cukup menarik karena saya adalah salah satu yang pro. Oke. Oke. Nah, gue pengen denger dulu nih pendapat lo nih. Tapi lo jangan anggap gue sebagai orang yang pro ya. Iya. Ya, anggap gue sebenarnya cuma pengen tahu pendapat lo, kenapa lo tidak dan kenapa gue iya. Nanti gue juga akan coba utarakan pendapat gue. Tapi di sini no debat. Iya. Oke? Oke. Tapi gue mau Buat denger yang lu dulu dong. Kan gue udah nulis beberapa alasan gue kan. Yes. Nah, lu nanti seenggaknya punya gambaran kan. Sekarang gue mau Yes. denger gambaran dari lo dulu deh. Makanya dimulai dari lo dulu, kenapa lo cenderung pro. Nah, buat yang belum tahu Agasa nulis apa, nanti gue tampilin deh di sini ya, untuk beberapa saat. Oke. Nah, gini guys, kalau gue pro karena gini. Jadi kalau sistem zonasi itu sebenarnya gue adalah salah satu korban zonasi sebenarnya. Tapi kalau dulu udah zamannya namanya bukan zonasi. Apa ya sebutannya? Jadi pokoknya kalau misalnya karena gue SMP itu di Bogor, gue mau masuk Jakarta atau mau masuk Bekasi itu susah. Rayon, gue ingat sekarang. Rayon, okay. Sistem rayon. Nah, itu kan sebenarnya adalah salah satu juga dari sistem zonasi. Ya kan? Tapi skalanya ya kan? agak lebih kayak cuma antar kota aja gitu. Yes, gitu kan. Bukan yang kayak tempat tinggal lo di distrikan gitu kan. Nah, gue salah satu yang pro karena gini. Gue paham kondisi beberapa sekolah di satu tempat. Jadi misalnya kayak di dekat rumah gue itu ada 3 atau 4 SMA negeri kalau nggak salah waktu itu. Ada 3 atau 4 SMA negeri yang masuk di tempat gue. Gitu kan. Nah, dan itu semuanya nggak sama. Dan semuanya tuh nggak sama. Jadi semua orang tuh pengen ngumpul di satu sekolah. Daerah mana? Gue di Bekasi. Bekasi ya. Oke, Bekasi. Ada opsinya tuh SMA apa aja? Duh, gue nggak apa lagi. Yang jelas daerahnya SMA 5 Bekasi. Nah, itu daerah gue tuh. Oke. Maksudnya gue masuk di daerah itu gitu loh. Walaupun rumah gue nggak deket-deket banget sama tempat itu gitu loh. Nah, kenapa gue itu adalah salah satu yang pro dari sistem zonasi? Karena gini, gue merasakan grade yang berbeda antara sekolah
dengan sekolah lainnya. Mm-hmm. Nah, dengan adanya sistem zonasi, lu bisa meratakan anak-anaknya dengan pemetaan, apalagi sekarang itu kayak ya kalau misalnya lu boleh ngomong ada yang guru punya murid kesayangan kayak gitu kan, biasanya murid-murid pinter yang kayak gitu-gitu loh. Nah, itu untuk meminimalisir yang kayak gitu-gitu sebenarnya. Nah, dan itu juga kerasa sama gue ketika guru-guru kan kadang-kadang kalau misalnya guru-guru di sekolah negeri kan kadang-kadang yang suka dipindahin atau gimana gitu kan adalah sesuatu yang mungkin kan. Nah, guru dengan prestasi tinggi itu dipindahin ke sekolah yang lebih bagus. Nah, berarti kan sekolah yang lebih bagus itu akan tetap ya lu kalau misalnya di klub bola tuh lu Real Madrid akan tetap Real Madrid gitu loh. Anak emas akan jadi anak emas terus ya. Nah, jadi gitu. Long term invest. Yes, betul. Jadi kalau misalnya lu bikin empire dari dulu, lu akan tetap menjadi empire gitu loh. Sebuah desa tidak akan menjadi empire juga gitu, kecuali dia struggling so hard gitu loh. Benar. Nah, dan satu lagi, ini kejadiannya sama sekolah gue. Gue sekolah swasta. Gue di lab school. Dan gue buat yang nggak tahu, gue anak lab school Cibubur yang gue adalah angkatan pertama di situ. SMP gue di Bogor ada. Kalau SMP negeri swasta. Swasta juga. Oke, SD swasta juga. Oke. Kayak sudah mulai mengerti akarnya. Oke. Nah, tapi kalau untuk SD sama SMP, gue tidak terlalu concern karena pendidikan lanjutannya itu tidak begitu berpengaruh terhadap pilihan gue di kuliah. Nah, karena waktu pas gue SD, gue nggak mungkin dong proyeksinya kuliah kalau waktu pas SD. Nah, ketika gue lulus SMP, gue masuk SMA, proyeksi gue kuliah dong. Ya kan? Nah, di situ gue mencoba gimana caranya gue dapet at least easy point biar gue bisa masuk kampus. Nah, terus karena gue terbatas dengan itu dan otak yang pas-pasan, nah, gue akhirnya masuk di swasta, gitu kan. Nah, terus strugglingnya itu adalah gini, nilai ini yang menjadi apa ya, tolok ukur yang sebenarnya nggak fair buat gue. Karena nilai 95 di sekolah gue berbeda dengan nilai 95 di sekolah yang bagus. Let's say kalau yang gue tahu tuh anak 48, anak SMA 8, anak itu. Itu menjadi struggling sendiri buat gue. Benar. Karena lu dapet nilai 85 di SMA tersebut, lu jadi paling goblok di situ. Ya kan? Tapi lu bisa jadi pinter di sekolah gue. Oke, jadi kayak pilihannya lu jadi ikan mas di antara ikan lele atau jadi ikan mas di antara ikan arwana. Betul. Tapi lu tetap ikan mas, gitu. Yes, gitu loh. Paham. Nah, itu kalau misalnya lu dalam sebuah kelompok yang kecil, mungkin itu tidak begitu bermasalah. Tapi kan lu tahu sendiri kalau mau masuk kuliah kan saingannya anjing banyak banget. Benar. Gitu kan. Nah, di situ yang menjadi apalagi ditambah dengan adik-adik kelas gue yang ada peraturan cuma 50% yang bisa buat SNMPTN, 25%, 75% dengan peraturan aneh lainnya. Itu kan seems nggak fair dan juga nggak fair buat yang sekolah yang bagus. Ngerti nggak? Benar. Let's say ada 30 anak, nilainya 85, misalnya yang 95 itu 50%, yang 85 50%. Let's say di sekolah lain nilai maksimumnya itu 80. Berarti kan yang 85 ini harusnya bisa masuk di sini gitu loh. That's why kenapa gue salah satu yang pronya di situ gitu. Coba kalau lo. Oke, kalau gue pronya, kontranya lebih ke ya tadi yang ya mungkin gue ngulang sedikit ya yang gue tulis di Instagram. Satu, menurunnya hype atau atmosfer kompetisi di setiap lulusan sekolah. Karena menurut gue suka nggak suka ketika lo udah masuk ke dunia yang makin serius gitu,
kompetisi itu makin berasa gitu. Bahkan ketika lu tidak membuat itu adalah hype kompetisi, lu akan mau nggak mau merasakan ada kompetisi di situ gitu. Iya. Jadi sebagai gue budak korporat di salah satu perusahaan media yang besar, maksudnya bukan freelancer atau mungkin gue pengusaha ya, gue jadi bos yang enggak. Jadi gue benar-benar di bawah gitu. Jadi itu aja terasa banget persaingan dari ketika lu mendaftar, itu aja lu udah ada 2 pilihan kan, lolos atau enggak gitu. Yes, betul. Gue sebagai anak yang sudah terbiasa lolos atau enggak dari gue SMP, itu jadi kayak mungkin nggak terlalu kaget. Karena gini, gue ngerasa gini, waktu SD gue anak biasa aja. SD nggak favorit, SD negeri. Gue anak negeri banget, coy. Oke. Di sini ada label made in Indonesia gitu, coy. Jadi gue waktu SD gue nih, supaya lo browsing deh, SD Negeri 4 Ciputat itu bukan SD favorit, bukan SD... Aduh, miris deh. Pokoknya SD biasa aja gitu kan. Nah, ketika gue SD masuk SMP, itu kan ada tesnya. Waktu SMP 3 Tangsel. Kalau lo pada tahu ONE, itu SMP gue. Itu gue lolos nih. Lolos dengan kayak, yaitu, pilihannya sih antara lu nggak lolos lu ngerasa down, atau lu lolos dengan perasaan lu kayak dapat reward banget gitu dari kerja keras lu yang terbentuk atas keinginan besar untuk dapat predikat masuk sebagai anak SMP favorit gitu. Jadi karena menurut gue dan keluarga gue percaya kalau hal-hal yang berbau dengan tes, walaupun banyak yang curang, kita nggak bisa nutupin itu ya. Kita nggak bisa nutupin ada yang beli kursi, ada yang harga relasi atau apapun itu, pokoknya ada. Itu kita sampingin dulu deh yang kayak gitu ya. Iya, tapi intinya gue yakin ketika ada semacam entah itu audisi, pengetesan atau apapun, pasti ketika yang lolos itu pasti akan memiliki satu garis yang sama gitu, ngerti nggak? Satu kemampuan yang sama, satu standar yang sama, dan menurut gue itu adalah hak kami bagi siswa waktu itu, calon siswa, untuk memilih lingkungan yang menurut gue satu frekuensi. Karena penting banget gak sih buat memilih lingkungan yang cocok dengan lu gitu. Minimalnya ya, kayak misalnya Indonesian Idol gitu kan. Ketika yang lolos di Indonesian Idol itu pasti orang-orang yang jago nyanyi, iya nggak? Nah, ketika lu ngomongin MasterChef gitu loh, yang lolos audisi MasterChef, itu kan pasti orang yang jago masak, let's say kayak gitu kan. Garis pendek kayak gitu. Gue akan memilih dong, gue berhak memilih kumpulan mana yang akan gue masukin gitu, ngerti nggak? Antara itu Idol ataupun MasterChef gitu kan. Garis besarnya contohnya kayak gitu. Jadi untuk berkompetisi masuk ke lubang itu, dan lebih ke memilih lingkungan mana yang harus gue masukin gitu. Masalahnya adalah ketika sistem zonasi diterapkan di Indonesia, satu, tujuannya bagus banget buat gue, memeratakan. Ini indah banget nih, memeratakan standar pendidikan di Indonesia, terutama di sekolah-sekolah negeri, ya nggak? Tapi menurut gue pribadi sebagai anak yang berkali-kali masuk sekolah negeri, mau nanti aja yang 3 kali SD, SMP, SMA masuk sekolah negeri, gue udah merasakan diversity yang sangat luar biasa di sekolah negeri, dari yang kaya sampai yang miskin. Tapi tetap aja ada satu garis kesamaan, ngerti nggak? Yaitu akademik, nggak? Standar nilai. Minimal kita punya satu garis kesamaan. Dari diversity kaya dan miskin, wawasan baik dan buruk, gaul dan cupu, itu ada satu garis yang sama, yaitu garis something in common gitu ya pokoknya. Iya, benar gitu. Jadi ketika gue masuk sekolah negeri, gue 3 kali masuk SD negeri itu merasakan hal itu gitu loh. Nah, masalahnya adalah untuk memeratakan itu biar anak pintar nggak ngumpul di satu sekolah, anak yang biasa aja dikumpul di satu sekolah, menurut gue akan memasuki masalah baru yang namanya pemerataan yang lebih tidak merata. Karena satu, zona di Indonesia juga nggak rata, coy. Jakarta Selatan sama Jakarta Utara itu, gue nggak ngomong mana yang lebih baik, tapi lu bisa kebayang nggak? Ketika gue ngomong Jakarta Utara, terus gue ngomong Jakarta Selatan, itu udah beda. 2, Jakarta Selatan sendiri aja, gue ngomong Mampang sama Pondok Indah juga beda dong. Nah, maksudnya dari situ aja kita udah bisa merasakan gap. Ya nggak sih?
Iya. Gue paham arah lu. Gue tadi baca beberapa artikel di Indonesia itu, di Jepang ada, jadi ada orang nih ngomongin zonasi di Jepang. Jadi di Jepang itu guys, SD SMP masuk zonasi nih, TK SD SMP, TK SD SMP itu ada zonasi. Yang dibebaskan itu adalah SMA. Maksudnya bebaskan adalah tes, berdasarkan ke tes. Nah, orang tua di sana itu sampai bela-belain menyelipkan anak ini ke keluarga yang ada di zona tersebut, atau ekstrimnya lagi adalah mereka pindah atau sewa apartemen, coy. Dan itu common, that's fucking common. Okay. Tidak hanya di Jepang, di New York itu malah banyak yang melakukan kecurangan. Banyak melakukan kecurangan. Nah, itu fake it to make it, ngerti nggak? Yeah. Pokoknya malah gini loh. Itu ada sekolah unggulan di New York nih. Itu membuat daerah situ tanahnya jauh lebih mahal daripada daerah lain. Itu akan jadi masalah baru, ya nggak? Ketimpangan harga dan ya nggak sih? Yeah. Nah, masalah kedua adalah orang yang masuk situ adalah orang yang mampu membeli rumah atau tanah di daerah situ. Rumah, ya. Lu bisa bayangin. It's already happened. Nah, dengan standar, ya nggak? Akan jadi masalah baru, bukan pintar bodoh lagi, tapi dengan kaya dan miskin, ngerti nggak sih? Karena belum ada kayak gitu aja udah ada masalah kayak gitu kan? Maksud gue gitu loh. Maksud gue itu New York, yang notabene negara maju, yang orang mungkin harusnya open, lu belajar di mana aja men gitu. Itu tergantung lo nya. Tapi even New York dan Jepang yang disiplin aja mau melakukan, bukan kecurangan ya, sah-sah aja sebenarnya memindahkan anak itu atau memindahkan keluarga sendiri ke dekat sekolah yang favorit itu. Cuma intinya adalah even negara-negara maju pun yang melakukan atau menerapkan itu, banyak yang masih tidak bisa lepas dengan pemikiran sekolah bagus dan sekolah yang biasa aja, ya nggak? Yes. Iya kan, poinnya mereka kan itu. Poinnya mereka pindah dan menyewa apartemen dan bahkan menyelipkan nama anak itu ke saudara yang atau relasi yang tinggal di daerah itu adalah tujuannya for the sake of getting the better or the best school gitu loh. Jadi menurut gue akan ada, yaitu satu di Indonesia zonasi untuk tempat tinggal aja udah nggak rata dengan gap ekonomi apalagi sosial gitu loh. Ekonomi sosial biasanya kan ngefek ya, lu dengan jumlah uang jajan berapa, wawasan lu berapa, ya nggak sih maksud gue. Tapi gue kalau kayak gitu gue lebih concernnya bukan di masalah sosial, secara populasi aja juga beda kan. Iya, I know. Tapi ketika lu ngomongin di Jakarta dulu deh sampelnya ya tadi gue bilang, maksud gini loh, core-nya itu kan meratakan, ngerti nggak? Iya. Core-nya itu meratakan, tapi tujuan ketika core-nya itu malah tidak berhasil, malah menciptakan problematika baru tuh, maksud gue buat apa gitu loh. Yang ada mengorbankan hal-hal yang di luar pemerataan tadi, yaitu jiwa kompetisi dan mental untuk menerima yes or no gitu loh, ngerti nggak sih? Oke. Ketika ini berhasil, oke lah, 2 tadi itu bisa dikorbankan menurut gue. Tapi ketika 3 bahkan hak memilih lingkungan gitu loh. Maksud gue zona, kita harus suka nggak suka harus tahu SMA Tugu di Malang, ya nggak, negeri, dengan SMA 6 yang di Kedung Kandang, lingkungannya aja udah beda men gitu loh. Iya. Sekitarnya aja beda gitu kan. Kita udah bisa mapping anak-anaknya bakal seperti apa. Standar-standar gaul dan wawasan lainnya juga bisa dibayangkan seperti apa. Jadi menurut gue ketika ngomongin pemerataan itu nggak berhasil, dari ngomongin zona tempat tinggalnya aja udah nggak rata gitu loh. Jadi lu malah ngomongin hal yang lu bela-belain itu nggak dapet, malah mengorbankan 3 hal tadi, kebebasan memilih, jiwa kompetisi, dan siap mental untuk yes or no gitu loh. Lebih ke situ sih gue. Tapi tujuannya baik, gue setuju banget. Emang harus segera diratakan pendidikan ini, entah gimana caranya. Dan infrastruktur sekolah yang beda-beda dan guru-guru yang sampai detik ini belum tersebar merata. Jadi membuat stigma sekolah itu masih ada, sekolah favorit itu dari infrastruktur dan segi pengajar dan ritme mengajarnya itu. Itu beda banget. Belum lagi tadi gue ada komen di DM, itu bokapnya itu guru. Dia kaget baru pertama kali ada kasus pencurian di sekolahnya. Bingung. Karena murid biasanya itu sekolah favorit gitu loh. Jadi ketika masuk zonasi dan anak-anaknya mulai lebih heterogenitasnya tinggi gitu loh. Jadi dia kaget nemu itu. Dan kedua adalah
anak yang pintar ini jadi kayak harus menunggu speed teman-teman yang kurang, ngerti nggak sih? Yang biasa Iya, aja ya. gitu. Jadi kayak yang Yang pintar biasa. tidak terasa, yang kurang pintar kadang-kadang malah jadi kayak minder kalau apes-apesnya dapat lingkungan yang sekitar yang bagus gitu loh. Iya, iya, iya. Gitu Nah, doang sih. gini. It's a good point tadi waktu pas yang lu ngomong ketika pemerataannya kalau misalnya di sosial karena let's see sampelnya Jakarta sama Surabaya yang kurang lebih kita kenal ya. Ya kan ya. Nah, gue dulu pernah sempat ngajar di beberapa sekolah di daerah Malang Selatan. Ya kan. Nah, karena ada sistem zonasi itu, ada sedikit force buat sekolah tuh buat catch up, ngerti nggak? Oh, oke. Okay. Nah, jadi ketika ini sebenarnya kalau misalnya mau dibilang pemerataan, karena dia udah ketinggalannya jauh banget. Nah, ketika nggak ada sistem zonasi, anak-anak yang di situ kabur. Oke. Cari sekolah yang mereka bisa masukin gitu loh, yang udah stable, let's see gitu. Udah lebih stabil gitu loh. Nah, tapi dengan adanya sistem zonasi ini, sekolah ini pilihannya si anak ini disekolahin di sini atau enggak, kan cuma itu doang. Kalau misalnya sekolah nggak ada siswanya yang mau masuk situ, kan berarti harus dievaluasi dan bisa tutup kan. Benar. Nah, maka dari itu ada beberapa sekolah dan tapi ini case-nya kalau misalnya lo sekolahnya tuh yang bener-bener jeblok banget gitu loh. Iya benar. Yang emang daerahnya. Dan itu tuh nggak sedikit gitu loh, guys. Iya. Nah, dan sedangkan tapi untuk sekolah yang memang udah stable bahkan lebih dari yang lainnya dan udah ninggalin jauh banget gitu loh. Let's say sekolah-sekolah favorit yang di Jakarta, yang di Surabaya, yang lu masuk situ aja udah kayak selebgram gitu loh. Benar. Ada emang. Ya kan? Ada kan? Nah, itu aja lu masuk situ aja lu udah bisa sombong. Benar. Gitu loh. Itu lu gak tahu yang kalau let's say sekolah yang middle tier itu mungkin dia masih akan so what gitu loh. Tapi yang on the deepest sea gitu loh. Kayak yang udah nggak tersentuh gitu ya. Yes. Paham gue. Berarti ya memang, tapi memang ya maksud gue adalah ketika ngomongin zonasi itu bagusnya yaitu ada willingness, at least willingness lah catch up. Entah itu sekolahnya untuk ternyata memang harusnya arahnya ke situ gitu loh. Karena mereka mungkin terbiasa menerima murid dengan rate yang dimana ketika di lingkungan dengan rate di sini, ternyata ada ya siswa kayak gini ya. Jadi gue harus gue harus berkembang gitu loh. Entah dari tenaga pengajarnya maupun dari entah bagian kurikulumnya atau apapun itu untuk menyusun gimana caranya biar program itu lebih terjangkau dari segala range. Range apa ya? Untuk range yang lebih besar gitu lah ya. Lebih besar ya, lebih luas gitu, lebih diverse. Nah, tapi memang itu it takes time, you know. It takes time dan it takes a full of responsibility of the school itself. Ngerti nggak sih? Karena gini loh, maksudnya kadang sekolah yang udah stabil aja, maksudnya yang udah terlanjur punya nama aja, itu willingness untuk berkembangnya aja. Tapi ini bagus juga nih, willingness untuk berkembangnya lagi aja kayak udah nggak ada. Kayak sekolah gue nggak mau nyebut SMP atau SMA-nya ya. Pokoknya ini sekolah gue ini adalah sekolah yang ngerasa udah favorit. Cukup favorit sih, bukan favorit nomor 1 juga. Mereka tuh agak kurang malas, agak malas aja untuk lomba-lomba non akademik gitu. Mereka ngerasa yang akademiknya yang pokoknya lomba yang akademik gitu loh. Entah itu olimpiade fisika, olimpiade gitu-gitu. Debate yang gitu-gitu ya. Pokoknya kayak gue ikut Kang Nong aja waktu itu tuh. Ketahuan deh gue ikut Kang Nong berarti SMA ya. Ya udahlah enggak apa-apa. Gue ikut Kang Nong aja tuh masih yang lo ngapain sih ikut itu, emang tuh pialanya skeptis ya. Skeptical duluan pikirnya gitu. Jadi kayak emang lo bisa dengan piala itu lo bisa lulus, bisa masuk PTN kalau lo menang gitu. Maksud gue kayak
dari situ kan udah kelihatan ya kalau sekolah yang udah terkenal favorit itu udah malas untuk berkembang gitu loh. Sementara siapa tahu sekolah yang tidak favorit, yang menerima gamparan dari murid yang dengan standar yang tinggi, itu jadi kayak, oke, gue gimana caranya biar ini jadi menjadi kesempatan sendiri, ya nggak sih? Gue ngerasa ada bagusnya di situ. Jadi yang sekolah favorit nggak merasa favorit lagi, sekolah yang nggak favorit juga nggak berkecil hati, malah ada keinginan untuk berkembang gitu loh. Itu bagusnya gitu. Kita ngomongin tetap ada menurut gue nggak 100% menolak. Nggak 100% menolak, cuma ya lebih ke itu tadi sih, penerapan konsep yang menurut gue belum tepat di waktu Indonesia yang sekarang. Maksudnya adalah ya itu tadi, lu ngomong zonasi aja, itu zona di Indonesia sudah tidak merata gitu. Lu ngomongin Jakarta Utara dan Selatan sudah berbeda, Pondok Indah dan Mampang sudah berbeda, jadi kalau ngomongin pemerataan tidak akan habis, dan menurut gue belum akan tercapai dengan kondisi Indonesia yang sampai sekarang aja zona-zonanya belum rata gitu loh. Jadi ya itu tadi. Terus tadi ada fun fact juga, SMP 12 Solo itu cuma dia punya 970 sekian kursi kosong gara-gara zonasi tersebut. Ngerti nggak? Oh my god. Ya itu maksud gue tuh implementasinya tuh nggak dipikirin gitu. What if populasi di situ jumlah anak SMP-nya tuh berapa? Lo nggak dipikirin. Iya. Jadi serta merta lu masuk zona mana? Misalnya gue Ciputat ada ribuan anak gitu, ada ribuan hampir ratusan ribu misalnya. Tapi kecamatan yang sebelah atau zona yang sebelah itu under 100 gitu loh. Even under 500. Iya. Lo bayangin nggak? Itu maksudnya zona. Jadi gimana, kayak pemerataan itu hal yang sangat-sangat konyol untuk disematkan dari tujuan zonasi ini menurut gue. Karena lo nggak mikir yang ke situ-situ, coy. Tapi tujuannya oke, lagi-lagi tujuan oke banget. Gini loh, kalau secara blueprint gue nggak masalah, dan ini tuh sebenarnya cuma need implementationnya tuh nggak bisa cuma 5 tahun. It will takes 10 years, 20 years maybe, gitu loh. Even Jepang aja, coba kalau misalnya Jepang itu kalau misalnya nggak salah kayak gitu, itu butuh sekitar 18 tahun sampai 20 tahun sampai dia 20 tahun. Ya kan, 20 tahunan kan? 20 tahun dengan cerita sama si orang Indonesia ini, dengan cerita ibu-ibu masih berharap tidak ada zonasi. 20 tahun berjalan masih dengan cerita yang kalau bisa kayak Indonesia gitu. Nah, gitu loh. Maksud gue kayak itu aja buat di sana aja masih jadi kayak sebuah polemik sendiri gitu loh. Ketambahan lagi yang populasi tadi itu sebenarnya kayak masalah banget. Nih, masalah. Coba kalau misalnya kita nyebutnya penduduk per kapita, let's see. Daerah yang lu bilang Mampang dengan kondisi yang lebih padat. Ya kan? Iya, benar. Dengan Pondok Indah yang rumahnya itu bisa 4 kafling sendiri. Ngerti gak lu? Itu juga belum tentu pada punya anak, belum tentu pada merit. Belum tentu anaknya rumahnya udah ditinggalin. Belum tentu, iya benar, belum tentu usianya anaknya itu yang sudah emang SMP atau SMA gitu loh. Iya. Nah, kalau permasalahan utama gue sebenarnya bukan di masalah di pemerataan, karena kalau misalnya lu bicara masalah pemerataan, UN juga bullshit gitu loh. Iya, dari dulu. Bisa, benar. Dari gitu dulu. Dari dulu. Tapi kalau buat gue tuh permasalahannya lebih ke kenapa zonasi ini menjadi harus dipertimbangkan, karena jumlah populasi tadi gitu loh. Karena populasi, jumlah sekolah di suatu daerah tertentu dengan jumlah sekolah di daerah di lokasi tertentu itu juga jumlah sekolah dan jumlah anak itu nggak merata gitu ya. Karena ini di lapangan yang terjadi kan, kebetulan gue kan kontrakan nih. Tetangga gue kan dekat, jadi kayak lu curhat sendiri aja lu kedengeran satu kontrakan gitu loh. Ini aja lu nge-live teriak-teriak aja tetangga lu denger, gila. Pasti kedengeran. Jadi intinya tuh mereka juga mengalami kesulitan dari sistem zonasi ini. Pokoknya gitu loh. Menilai sesuatu pro dan kontra itu kan pasti ada ya. Cuma kalau ketika yang terblow up sampai yang lapisan paling bawah di lapangan itu lebih banyak kontranya, ngerti nggak? Jadi Jadi emang harus bebenah, entah di
Menurut gue sama sekali bukan di tujuannya deh. Tujuannya menurut gue bagus, tapi di praktiknya ditambah lagi sekarang kan ditambah ada pemetaan usia gitu loh. Oh God, ya. Kan Kalau konyol itu banget. Jadi masalah buat gue. gini, lo harus kayak hal simpel ya. Tadi ada yang DM gue. Kalau mau menerapkan usia gitu, lo menonaktifkan dulu nih. Menonaktifkan dulu akselerasi di SMP. Biar nanti pas masuk SMA nggak ada lagi tuh. Umurnya cukup. Dihabisin dulu anak akselerasi gitu. Nanti pas itu baru diterapkan. Pokoknya gini loh. Jangan sampai ketika lo lulus, ini misalnya syarat masuk SMP tuh berapa sih coy? Masuk SMP SMP tuh itu 12, 13. 12, let's say 13 lah ya. Let's say 13. Iya. Taruhlah gue TK-nya kecepatan gitu kan. Nah, TK-nya gue kecepatan. Gue TK misalnya, TK SD-nya kecepatan. Gue masuk 2001. Nah, ketika gue masuk SMP, usia, 2001 normalnya, sorry. Let's say gue masuk tahun 2000. Berarti 1 year earlier gitu kan. Ketika gue mau ini ada lulus, yang bilang nih, Dar, pengen dengerin tapi kuotanya nggak mendukung. Nanti ada di YouTube gue, oke? Okay? Iya. Oke. Nah, misalnya gue masuk SMP umur 13 tahun nih. Ketika karena gue masuk SD terlalu cepat, berarti gue 12 tahun nih udah harus cari SMP. Udah lulus nih ceritanya. Nah, tapi ketika gue lulus, itu ada aturan tersebut. 13 tahun adalah umur minimal. Menurut gue, kalau mau diterapkan umur minimal, lo harus menerapkan itu 6 tahun yang lalu. Gak boleh ada anak SD yang masuk lebih awal. Ngerti gak sih? Iya, gue tuh konyol banget. Jadi gue terjebak sistem konyol itu, konyol. Kejebak sistem yang 6 tahun lalu diperbolehkan, tapi pas ini tunggu dulu, nggak boleh gitu. Kan konyol gitu loh. Maksud gue ketika kenapa nggak di-cut dari SD dulu aja? Nggak boleh, syaratnya gini. Toh bisa kan kalau masih yang TK mau ke SD mungkin masih bisa lah ya, kayak berkompromi dengan usia gitu kan. Nah, itu dari lapisan yang bawah dulu gitu. Dan itu berlakukanlah itu di angkatan yang sudah berlaku untuk tiket masuk SD. Tiket masuk SD sudah berlakukan. Nah, yang kelas 2, yang udah kelas 2, kelas 3 itu jangan dikasih batas. Jangan diurus. Iya, ngerti gak sih maksud gue? Nah, ini dan yang terjadi sekarang tuh kayak gini. Iya, dan itu harusnya berlaku untuk angkatan berapa gitu kan ya. Nah, maksud gue gitu. Bukan instan reaction gitu loh. Lu gimana kabarnya orang-orangnya SMP SMA Axel? Ya nggak? SMA nggak apa-apa lah ya. Maksudnya SMP Axel nih, mau masuk SMA. Dia tapi udah terlanjur diperbolehkan dengan sistem Axel itu 3 tahun yang lalu, coy. 2 tahun yang lalu sih. Gitu, kayak sekasin aja gitu gue. Gini, gue itu kemarin habis ngobrol sama temen gue yang dia umur 15 masuk UI, umur 19 lulus. Makanya. Kalau misalnya dengan penerapan usia kayak gini, itu jatuhnya kayak gini loh. Umur 15 itu kan harusnya baru masuk SMA ya? Iya, 15. Ya kan? 15 itu harusnya masuk SMA kan, dan dia udah masuk kuliah kelas gitu 10. loh. Ya kan? Nah, kayak dia udah masuk kuliah. Iya, dan menurut gue ya kayak kalau case-nya dia karena dia pindahan dari luar gitu loh. Dia pindahan dari luar. Jadi kayak it's not a big deal gitu loh. Tapi buat anak-anak yang Axel kayak tadi, yang gila lu pasti punya teman yang ambis gila kan pasti kan? Benar. Pengen cepet gitu kan. Ketika aturan, kalau gue dengan masalah pembatasan umur ini juga, ini sebenarnya yang agak nggak make sense. Speed orang tuh kan beda-beda gitu kan. Asli beda. Asli men. Asli. Lu nggak usah ngomongin zona, atau lu nggak usah ngomongin sekolah. Speed orang itu beda-beda. Jadi ketika ada orang yang emang totally weird genius, itu ya lu harus bisa akomodir itu juga gitu loh. Benar banget. Kalau gue sih permasalahannya di situ. Lu ketika kalau misalnya SD, bahkan ada loh banyak tetangga gue yang SD-nya yang anak-anaknya itu mau masuk SD kurang sehari, kurang seminggu. Kan. Parah itu tuh sih. Itu udah dari dulu. Let's say gini, kalau misalnya lu mau masuk SD, kan nggak ada ya ijazah TK. Maksudnya nggak, syarat ijazah TK itu kan hampir nggak ada gitu loh. Tapi kalau misalnya lu mau masuk
Tapi kalau misalnya lu mau masuk apa SMP atau SMA, lu kan harus pakai ijazah gitu loh. Dan lu udah punya sertifikat degree-nya nih. Kalau misalnya lu kuliah, lu udah punya degree sertifikatnya nih. Harusnya lu kan bisa gitu loh. Lu secara administration itu kan bisa. Tapi karena regulasinya yang regulasinya yang iya gitu kan. Nah, itu jadinya kan masalah baru yang sebenarnya agak nggak make sense buat gua, karena gua ya lu gini deh, Grandmaster catur yang bocah, yang anak kecil, lu tahu pasti, ya kan? Iya, tahu. Ya kan, itu aja isi kepalanya aja. Iya, benar-benar. Lu sama gue ditambahin aja belum tentu sampai kayak dia gitu loh. Iya, bagaimana lu memetakan kepintaran orang lihat usia tuh nggak menurut gue nggak make sense. Itu sama kayak nanya gini, lu kapan nikah? Umur lu udah tua, nggak gitu ya, gitu loh. Di mana ini? Tapi gue nggak tahu ya, mungkin maksudnya emang mereka punya rumusan atau perhitungan sendiri, gue nggak tahu ya. Ya, perhitungan sendiri. Nah, ya itu. How age does really matter gitu loh. Maksudnya kayak betapa pentingnya umur untuk masuk ke satu lingkup pendidikan. Tapi yang gini loh, pendidikan tuh udah hal yang sudah lama kita terapkan dan banyak orang lapangannya, ya nggak sih? Iya. Gue rasa tuh kekurangannya adalah gini, menteri ganti per 5 tahun. Nah, ya nggak? Ini masalah juga nih. Ini dibahas di kuliah gue. Ini dibahas di gue. Karena gini, buat teman-teman yang mungkin belum pernah menyentuh ranah pendidikan gitu ya. Intinya pendidikan itu sama kayak pencernaan gitu. Lu berharap pencernaan lu bagus tuh dimulai dari makanan yang bagus tentu. Makanan yang bagus. Makan bagus nggak cukup. Butuh gigi yang kuat, butuh enzim petialin, butuh lidah yang siap untuk membantu menelan, masuk ke esofagus, masuk ke lambung. Nah, udah di situ belum cukup gigi yang bagus, ada lambung yang kadar asam lemaknya seapa, ya nggak sih, kekuatan lemak. Jadi hal ini sangat berpengaruh A sampai B, B ke C, C ke D gitu loh. C ke D, D ke E, pokoknya sampai habis gitu loh. Nah, dan menurut lo aja deh, dari makanan dari mulut ke anus lo aja butuh proses yang menurut gue nggak sedetik, ya nggak? Iya. Nah, ini lo ngomongin pendidikan, hal yang kompleks yang banyak kepala lo urus, dengan banyak latar belakangnya lo urus. 5 tahun tuh ya Allah men, itu kurang banget. Sebentar banget, gila. Sebentar banget dan sebentar banget. Nggak ada yang gini loh, menurut gue kayak itu kurang untuk bisa dikatakan berhasil atau enggak. Even ini berhasil, belum bisa dikatakan 100% berhasil karena baru 5 tahun pengukurannya, ya nggak sih? Maksud gue itu baru masuk SD aja 6 tahun gitu loh itu ya. Lu belum bisa ngeliat produk SD itu. 5 tahun tuh lu belum bisa betul. ngeliat produk itu, iya nggak? Sedangkan lu punya kewajiban wajib sekolah 12 tahun. Lu belum bisa ngeliat produk asli dari terapan lo dari 0 sampai itu. Jadi kayak menurut gue agak nggak masuk akal. Bukan nggak masuk akal ya, agak sulit. Masuk akal tapi dimasukin mungkin agak sulit. Masuk akal kalau misalnya itu menjadi sesuatu yang statis untuk let's say 20 tahun. Sifatnya continue gitu kan. Nah, tapi siapa yang bisa menjamin itu gitu loh. Nah, ganti orang aja, ya ini aja kan kita dari UN aja paket-paketan ganti. Jadi kayak gue masa iya sih 25 tahun gue hidup, gue beberapa kali mendengar angkatan percobaan, ya nggak? Konyol men, 25 tahun gue hidup, beberapa kali gue dengar angkatan percobaan, ya nggak? Tapi yang lebih nggak make sense lagi gini, jadi gue sama adik gue itu beda 2 tahun. Jadi adik gue itu 2 tahun di bawah gue, jadi gue kelas 3 SMA, adik gue kelas 1 SMA. Nah, angkatan gue ngeluh gue angkatan sebagai angkatan percobaan. Oke, karena dulu waktu pas gue itu pertama kali UN pakai barcode. Ya kan? Nah, terus angkatan di bawahnya ngeluh karena jumlah paketnya ditambah. Benar. Nah, terus angkatan adik gue
itu ngeluh karena yang nilai yang SNMPTN itu maksimal cuma 50% dari total itunya gitu loh. Maksud gue kayak iya benar-benar. Everything benar-benar. Ngakunya sebagai orang yang ngerasa setiap orang itu ngerasa sebagai angkatan percobaan. Iya, percobaan gitu ya nggak sih? Emang walaupun percobaannya beda-beda, tapi itu kan kayak what's going on here gitu loh. Iya, benar karena mau lu apa nyet yang kayak gitu loh. Iya menurut gue gitu loh, kita juga orang Indonesia bukan orang-orang yang seadaptif itu, satu. Oke. Kayak Gojek sama ojol sama Opang aja bentrok ya nggak? Ribut masih ngomongin gue lebih lama, bukan gue yang lebih berinovasi, tapi gue lebih lama gitu loh. Nah sekarang dengan sistem kayak gini diganti terus, itu pasti akan ada sifat itu. Biasanya nggak gini gitu loh, ada sifat itu karena kita nggak seadaptif itu, tidak seadaptif itu gitu loh. Nah udah gitu yang diomongin jadi momok belakangan ini kan yang udahlah zonasi kemarin tahun-tahun lalu itu juga jadi momok. Nah tahun ini ditambah syarat usia gitu, jadi kayak menurut gue memang lu tuh belum nyembuhin luka yang satu nih. Gimana caranya biar nutup, biar ini loh sistem gue nih yang bagus gitu loh. Gue menyiapkan what ifs-nya tuh udah gue siapin gitu loh. What ifs-nya masih banyak yang belum terjawab. What ifs-nya nih ya, kayak tentang populasi yang tadi kita omongin di Solo tuh SMP atau SMA 12. Itu aja nggak dipikirkan ya nggak sih? Itu aja nggak dipikirkan. Ditambah lagi masukin syarat usia, cuy. Syarat usia yang menurut gue belum sembuh tuh lo. Kalau bikin luka baru, malah kayak lu tambahin garam tuh lukanya. Jadi kayak ya itu kelimpungan, bener-bener kelimpungan. Biasanya kan ngeluh-ngeluh doang ya, ngeluh-ngeluh doang. Kayak, gimana sih gini nih? Biasanya masih sampai di situ. Ini tuh bener-bener yang no choice, ngerti nggak? Usia nggak masuk, nilai zona nggak masuk, zona nggak masuk, usia nggak masuk. Jadi no choice. Nanti akan timbul masalah, menurut gue nggak tahu masalah atau enggak, akan ada fenomena baru, yaitu masuk swasta, berlomba-lomba masuk swasta satu. Dengan yang Jakarta kayaknya udah deh. Tentu harganya kita nggak tahu akan ya, jauh. Maksudnya akan jauh lebih dan menurut gue akan nggak menutup kemungkinan kok orang Indonesia menjadi orang-orang Jepang atau orang-orang New York yang membela-belain pindah lokasi atau nyewa apartemen atau apapun itu untuk dapat coba buat sekolah, ya. Betul. Iya, 20 tahun, men. 20 tahun Jepang melakukan sistem zonasi itu. Tapi sampai sekarang itu masih ada yang punya pola untuk sewot, ya. Iya, untuk ya udah pindah rumah. Karena berarti kan 20 tahun itu tidak membuktikan keberhasilan pemerataan tersebut, ya nggak? Ketika masih ada sekolah favorit dan sekolah yang biasa aja. Sampai ada yang belain pindah apartemen, berarti masih ada mindset itu di otak mereka, ada, oh ini sekolah lebih bagus gitu. 20 tahun, men. Berarti kalau kayak gitu, sebenarnya ada sebuah kajian yang menarik sebenarnya kalau misalnya kayak gitu. Kan Jepang udah melakukan itu 20 tahun kan, seperti yang diomongin tadi. Berarti kan udah ada artikel kayaknya 2019 atau berapa, pokoknya sekitar 20 tahunan lah ya. Nah, berarti kan sudah ada produk yang jadi. Ngerti nggak lo? Ya, benar. Nah, itu juga harus dicek tuh. Sebenarnya itu sebenarnya ada bahasan yang menarik itu kalau misalnya emang ada bahasannya. Karena gokil kalau misalnya emang dari seberapa efektif sih zonasi tersebut. Ya gue tahu kalau misalnya buat Jepang untuk merubah itu kembali akan lebih sulit daripada kita untuk mencoba menerapkan. Benar. Tapi kadang-kadang lo mikir nggak sih kayak masuk SMA di Jepang tuh sebegitu seremnya? Iya. Gue masih gini, beberapa even anime atau drama Jepang itu. Iya. Kayak ada masuk SMA tuh bener-bener kayak semenegangkan SBMPTN, ngerti nggak? Iya. Tapi lo melihatnya karena apa coba? Karena ini emang kapasitasnya tidak terlalu banyak. Satu. Kedua, mereka tidak memulai itu dari SMP. Oh, ya, I see. Oke. Maksud gue, ya. Ini kita yang dari, maksudnya kayak, gue baru kali ini menentukan pilihan gue dan masuk ke lingkup yang memang ada standar nilainya, ngerti nggak?
Oke. Nah, Nah, kita itu sama yang dari kayak kita waktu kuliah nggak sih? Nah, Kurang itu lebih. kuliah segitunya SMP SMA kita masih ada pemetaan nilai, ngerti nggak? Masih Iya, pakai iya. tiket nilai dan tes. SMP gue tes, jadi Heeh, nggak pakai nilai nem. Nilai pakai heeh. untuk tiket bisa tes, ngerti nggak? Nilai UN Iya, dipakai ya. untuk bisa lu tes. Nah, lu lu dapat tiketnya tuh belum tentu lu masuk SMP itu. Jadi dites lagi. Mhm. SMP itu yang menentukan. Jadi kayak SIMAK. SMP itu Iya, iya, sendiri iya, yang iya. menentukan tingkat kesulitan soal-soalnya dan taraf standarnya itu sama itu. Nah, lolos juga. Nah, baru itu lolos gitu loh. Jadi pas SMA gak lolos, gue kayak nyesek banget dengan modal nilai UN tapi gue nggak lolos. Itu kayak anjir kok gitu. Jadi kayak nah pas SBM ketika gue kayak ditolak UNER waktu itu, gue SNM kayak oh ya udah, karena gue udah merasakan rejection sebelumnya, Iya, iya. ngerti nggak? Iya, Gue udah tahu possibility itu cuma dua, yes or no gitu loh. Jadi kayak iya, iya, iya. beda ya kalau yang nyogok gue nggak tahu, pokoknya Iya. possibility itu cuma dua, yes or no. Dan ketika Jepang SMA tuh masuknya tuh kayak seserem itu menurut gue karena SMP mereka belum memulai itu Iya, iya. gitu loh. Jadi kayak Iya, iya. serem banget coy gitu. Iya, Itu iya. segitunya kita Itu kita sama kayak. SBM tuh segitunya kita udah berkompetisi ya cuy ya. Iya, iya, Gimana iya, iya. mereka nih yang sekarang yang nggak pernah ngerasain namanya berkompetisi untuk masuk sekolah gitu loh. Pasti Iya, iya, SBM iya, lebih iya. lebih lebih kaget lagi, lebih ketampar lagi rasanya. Tapi lu merasa gini nggak sih, Gas? Jadi gini, Hmm. mungkin gue nggak tahu ya, untuk beberapa orang yang di dekat daerahnya itu Hmm. eh, ada beberapa sekolah favorit, kayak misalnya kalau misalnya lu di Malang, SMA Tugu kan itu, Tugu ya let's say itu sekolah favorit semua, dan orang yang di favorit. sekitar situ kayak it's a gift for me gitu loh, Benar. ya kan? Nah, Ah. SMA favorit juga Hmm. terbentuk dari dari apa? Gue pengen sekolah yang dekat dengan lingkungan yang memang sudah terbentuk, maka sekolahnya itu terbentuk gitu loh. Benar, lingkungan terbentuk emang sebenarnya itu favorit karena memang ada zonasi yang tidak sadar kita terapkan, ngerti nggak? Iya kan? Maksudnya, nah kayak Tugu Ya, dari tanahnya aja mahal dong pasti, iya nggak? iya, ha. Lu bisa kebayang orang yang beli tanah di situ dan punya rumah di situ orang yang seperti apa? Beda Yes. dengan daerah-daerah yang dekat-dekat kabupaten pasti. Ya gue nggak underestimate apa ya kabupaten Tapi atau kenyataannya emang pemekasan. beda gitu loh. Kenyataannya memang gitu, dari Iya, harganya tuh iya. beda cuy. Dan kita sudah bisa memetakan orang yang bisa membeli walaupun bisa di Kedung Kandang sekarang ada citra ada perumahan yang elit gitu. Itu Iya. tapi perumahan itu berapa? Nggak bisa mewakili satu daerah gitu loh. Yes, betul. Itu tapi ya maksud gue paham maksud lo. Itu Iya, memang iya. sekolah favorit itu terbentuk justru dari zonasi yang tanpa sadar kita sudah buat sebelumnya. Nah, Ya kan? possible gak kalau misalnya di daerah lain, Mm-mm. karena gimana ya? Gue tahu regulasinya ini agak nggak make sense. Mm-mm. Belum make sense, sorry, bukan nggak make sense, Mm-mm. belum make Mm-mm. sense. Tapi mungkin nggak dengan peraturan yang kayak gini akan membuat sebuah zonasi-zonasi yang membuat sekolah baru lain gitu. Maksudnya sekolah favorit Mm-mm. baru lain gitu. Is it Kalau menurut possible? kalau menurut gue ini benar-benar gambling coy. Karena kan gini, Hmm. lu lagi ngomongin perkembangan anak sekolahan. Jadi gini, Yes. jadi gini, sekolah itu yang pertanyaannya bisa membuat itu lagi nggak sih gitu loh, membuat Iya. itu lagi nggak sih ya? Iya. Dengan oke lah sekarang satu sekolah ini di lingkungan A dengan tentu yang tingkat akademiknya A sampai Z ada gitu kan. Nah, Yes. kita nih nggak bisa ngomongin atau memprediksi gitu loh. Banyak hal yang jadi banyak ya itu yang tadi gue bilang pencernaan. Banyak hal yang menentukan satu gurunya mau nggak untuk Oh, ngerubah oke, satu. oke, oke, oke. Kedua, perkembangan di daerah tersebut Yes. ada atau nggak ada sevel aja ngaruh. Ya nggak? Ya, betul. Ada nggak ada sevel aja ngaruh. Sektor 9 sama sekarang sama dulu aja beda dan bikin orang sekarang tuh anak gaulnya beda gitu loh, ngerti nggak? Iya, oke. Itu banyak coy. Ketiga ya itu apakah ada kayak misalnya perumahan daerah situ yang kalau perumahan kan pasti kan menampung orang asing kan, Ya, orang baru, nggak mungkin orang udah kampung sono beli rumah di sono gitu kayak jarang aja. Berarti kan ya, income dari luar daerah tersebut ya, gitu. Jadi hal-hal kayak gitu yang sifatnya dinamis atau cenderung lambat perubahannya gitu kan. ya. Dan Banyak faktornya ya. jangan dilupain ya, mood atau
jiwa anak SMP atau SMA yang masih mencari jati diri, cuy. Oh shit, ya. Nah, benar. itu kayak lu anak pinter nih, lingkungan lu bandel. Nah, kebayang nggak lu bakal jadi membawa mereka untuk pinter kayak lu, atau ya itu makanya gue bilang gambling, ikut bandel kayak anak-anak lain, dan itu akan turun-temurun dan akan menciptakan label baru lagi, ya nggak? Itu kompleks, men, kompleks banget gitu. Nah, makanya tadi gue bilang memilih lingkungan itu sebenarnya lebih ke kasihan yang jadi minoritas jatuhnya, yang jadi minoritas yang tidak bisa berontak karena emang udah tinggal di situ, ngerti nggak? Gitu loh. Jadi kayak lu nggak dimasukin nggak ada topi yang berbicara lu Gryffindor atau Slytherin. Pokoknya lu lu Slytherin, pokoknya gimana cara karena lu di sini gitu. Lu Slytherin tapi jiwanya Hufflepuff, kan nggak cocok, cuy. Iya nggak sih? Iya, betul. Itu lebih ke situ sih. Tapi tujuannya bagus. Tujuannya bagus banget tujuannya. Iya. Gitu. Oke guys, mungkin itu aja. Thank you banget udah mau ngobrolin ini. Udah mau habis soalnya guys waktunya guys. Iya benar ya, mau habis ya. Iya. Udah mau habis. Tapi ya mungkin habis thing gitu ya. Iya, kapan-kapan lagi lah kita ngobrol-ngobrol kayak gini. Benar. Hal yang mungkin baik untuk mungkin habis sih. Mungkin habis ini kali ya, habis setelah ini ya, setelah pendaftaran dan penerimaan selesai gitu mungkin kali ya. Benar. Karena kan kayaknya sih itu. Kita udah bisa lihat aplikasinya seperti apa. Karena kalau nggak salah ini kan juga baru mau masuk kan ya, kalau misalnya baru masuk sekolah kan ya anak-anaknya juga ya. Baru mau Oke, masuk. mungkin habis ini ya, mungkin next time kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Thank you buat yang tadi belum sempat nonton dari awal, bisa langsung nonton di YouTube gue, nanti gue upload, oke? If you like this video, don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next video. Thank you, Agasa.